Tidak bagus bule. Tidak boleh ya. Jump. Ayo boleh Arnold. Tidak boleh, saya Indonesia. Yes. Hello Soccerism. Ini adalah cerita tentang Sandy Walsh, sebuah anomali dalam sepak bola Indonesia. Pria kelahiran Brussels, Belgia 30 tahun lalu itu besar dan tumbuh di negara dengan ekosistem sepak bola yang jelas lebih baik dari Indonesia, negara leluhurnya yang ia bela saat ini. Namun, tak seperti kebanyakan pemuda Belgia seusianya saat bertumbuh, ia condong lebih tertarik dengan kultur Indonesia ketimbang negara kelahirannya. Walaupun ia harus menghadapi berbagai kendala selama proses naturalisasi berlangsung yang membuatnya berkali-kali gagal membela timnas, namun tak pernah membuat seorang Sandy Walsh berhenti mencintai Indonesia. Bagaimana bisa backs versatile yang berulang tahun pada 14 Maret itu jatuh cinta pada Indonesia? Simak ulasannya. Flashback ke 9 tahun lalu, tepatnya 2016 saat Sandy Walsh baru saja membantu timnya saat itu, RC Genk, lolos ke 32 besar Liga Eropa. Sontak namanya mulai ramai diperbincangkan media Indonesia sebagai pemain keturunan Indonesia pertama yang bermain di kancah Eropa. Sandy Walsh yang mendengar kabar itu terkejut. Ia tak menyangka respon supporter Indonesia sebegitu besar terhadap dirinya. Memang, Sandy terlahir dari keluarga mancanegara. Ayah dari Sandy Walsh bernama Gary Walsh dan sang ibu bernama Brigitta Porter. Ayahnya merupakan keturunan Inggris dan Irlandia, sedangkan ibu memiliki keturunan Swiss, Belanda, dan Indonesia. Ibunya, Brigitta, memiliki orang tua berdarah Indonesia. Nenek Sandy berasal dari Purworejo, Jawa Tengah, sedangkan kakeknya berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Dalam sebuah podcast, Sandy Walsh mengaku sangat dekat dengan kakek dan neneknya. Bahkan ada sebuah fun fact, ia memiliki panggilan kesayangan sewaktu kecil yang disematkan oleh sang nenek. The first word Indonesia language. You know. That's a good one. I remember because I'm taking in Bahasa Indonesia lessons in the embassy in Brussels where I live. And the first word I remember my grandmother always tell me is like tolol. Sandy tolol, always. But I go to the lesson and I remember tolong is help, you know. So I think, but my grandmother don't say tolong, she says tolol. So I ask, what is tolol? And she say, it's stupid, tolol stupid. So now I remember my grandmother always call me stupid. So, Sandy tolol, aduh tolol. So that's the first words that I remember still. Ada-ada aja nenek Sandy. Tapi itu dia yang menunjukkan betapa dekat Sandy dengan sang nenek. Sebagai seorang anak yang terlahir di Belgia dari kedua orang tua yang berdarah campuran, Sandy Walsh sejatinya memiliki beberapa pilihan tim nasional. Ia memiliki kesempatan untuk membela satu di antara beberapa timnas, yaitu Belgia, Irlandia, Inggris, Swiss, Belanda, hingga Indonesia. Namun pilihan hatinya akhirnya berlabuh pada Indonesia karena kedekatan sang pemain dengan kakek neneknya. Pesan kakeknya akan selalu ia ingat, bahwa jika kamu tidak terpilih bermain untuk timnas Belanda, maka kamu harus memilih Indonesia. Sebab di sana, sepak bola sangat gila. Orang-orangnya sangat baik dan suka sepak bola. Dan saya berpikir, saya suka sepak bola. Jadi ini adalah pilihan mudah, cerita Sandy Walsh. And finally, a firm decision has been made. The man from Brussels has chosen Indonesia, wearing the Garuda emblem on his chest, just as his late grandfather had to wish. Pada tahun 2017, Sandy Walsh mengaku ditawari untuk bermain bersama timnas Indonesia oleh pelatih Simon McManamy melalui Instagram. Sejak saat itu, Gayung bersambut. Tapi pilihan menjadi orang Indonesia ternyata tak semudah yang dibayangkan Sandy. Jalan terjal harus ia lalui meski sudah mengajukan proses perpindahan kewarganegaraan sejak 2019. Ia tak serta-merta mendapatkan paspor merah putih. Ribetnya birokrasi dalam negeri ditambah carut-marut sepak bola Indonesia di era itu membuat segalanya berjalan sangat lambat. Padahal usia Sandy saat itu masih 23 tahun.
Usia ideal bagi seorang pesepak bola untuk bersinar, apalagi bagi pemain muda Eropa. Namun, langkahnya mantap mengunjungi kantor PSSI di Jakarta untuk menjalankan proses naturalisasi. Tapi entah apa alasannya, proses itu tertunda cukup lama. Bahkan sempat tak ada kabarnya hingga tahun 2021. 2 tahun tanpa kontak sama sekali dengan PSSI, rupanya tak membuat Sandy Walsh patah arang. Ia masih bermimpi kelak dapat memakai jersey Garuda dan membuat bangga kakek dan neneknya. Bahkan yang unik adalah cerita Sandy Walsh soal tawaran timnas Irlandia di tahun 2020 saat ia sedang menunggu kabar tentang Indonesia. Alih-alih berpindah haluan mengingat darah Irlandia mengalir kental langsung dari ayahnya, Sandy justru menolak pinangan itu dan memilih untuk bersabar menunggu ketidakpastian birokrasi di Indonesia. Barulah pada 2021 ada kabar berkasnya telah masuk ke Kemenkumham. 2 tahun sejak pengajuan berkasnya pertama kali, atau 5 tahun sejak awal namanya mulai diperbincangkan publik sepak bola Indonesia. Tetapi proses itu pun masih belum berjalan lancar karena wabah Covid yang melanda Indonesia saat itu membuat Sandy Walsh kembali harus bersabar hingga memasuki tahun 2022. Perjalanan karir profesional Sandy Walsh juga tidak berjalan mulus selama menunggu proses naturalisasi rampung dan momen yang membuatnya benar-benar merasa tidak berjodoh dengan timnas Indonesia. Pasca kontraknya dengan KRC Genk berakhir, pada 2017 ia hijrah ke Zulte Waregem dan bermain di sana hingga pertengahan 2020 sampai kontraknya habis bersama klub tersebut. Setelah itu, Sandy Walsh frustasi. Kurang lebih 4 bulan ia berlatih sendiri tanpa ada kontrak dengan klub profesional manapun. Ditambah, kontaknya dengan PSSI sama sekali terputus. Pergantian pengurus di tubuh PSSI dari era Edi Rahmayadi ke Iwan Bule adalah salah satu alasan mengapa proses naturalisasi Sandy Walsh tertunda. Tidak ada lagi orang PSSI yang menghubunginya soal itu. Tidak ada klub yang menawarinya kontrak. Sandy berpikir mungkin itu akan menjadi akhir dari hubungannya dengan Indonesia. Ketika Sandy Walsh telah berpikir untuk pensiun dini, ia beruntung memiliki ibu dan saudara perempuan yang terus menguatkannya. Mereka bersama-sama berziarah ke makam kakeknya di Surabaya. Ibunya bercerita bahwa sang putra sedang mengalami masa sulit, tetapi di saat yang terpuruk itu, FSC Mechelen datang dan menjawab doa seorang Sandy Walsh. Jadilah Sandy bermain untuk klub Belgia itu. Di saat yang sama, pihak PSSI era Iwan Bule mulai membuka kembali peluang pemain keturunan Indonesia untuk membela tim nasional. Bersama pelatih baru saat itu, Sintayong yang menggantikan Luis Milla, PSSI kembali aktif mencari pemain keturunan berbakat. Dan nama Sandy Walsh pun kembali disebut. Pada tahun 2022, Sandy Walsh akhirnya berkesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama timnas Garuda di bawah arahan Sintayong untuk menghadapi Bangladesh bersama pemain keturunan lain yang juga mengajukan proses perpindahan kewarganegaraan, Jordi Amat. Tak terbayangkan betapa gembiranya sang bek kanan menerima kabar itu. Meski belum resmi menjadi WNI, ia merasa perjalanannya mulai membuahkan hasil. Sandy dan Amat memang belum bermain saat laga menghadapi Bangladesh. Namun sambutan meriah supporter Garuda ketika keduanya ikut menyaksikan pertandingan dari tribun GBK membuat Sandy Walsh semakin yakin bahwa apa yang dulu diceritakan kakeknya soal fans Indonesia yang begitu tergila-gila dengan sepak bola memang benar adanya. Sandy Walsh tampak kagum menyaksikan supporter memenuhi stadion dan terus bernyanyi sepanjang laga menyemangati tim yang berakhir 0-0 itu. Ini merupakan uji coba timnas Indonesia dalam menghadapi kualifikasi Asian Cup 2023 di Kuwait, di mana akhirnya Sandy Walsh turut menjadi bagian skuad Garuda. November 2022, proses naturalisasi keduanya pun dinyatakan rampung. Sandy dan Jordi kompak mengucapkan sumpah sebagai WNI di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Namun, mimpi untuk berseragam Garuda tak serta-merta ia dapatkan pasca resmi menjadi WNI. Sandy yang telah berusia 28 tahun, di mana biasanya menjadi usia emas seorang pesepak bola, justru keduluan Jordi Amat yang mendapatkan debutnya untuk timnas pada AFF 2022.
Memang saat resmi menjadi WNI, Jordi Amat memilih bermain bersama Johor Darul Ta'zim di Liga Malaysia sehingga memudahkannya untuk mengikuti ajang AFF yang secara jadwal tidak masuk ke dalam kalender FIFA. Hal inilah yang menjadi kendala bagi Sandy Walsh yang tidak mendapat izin dari klubnya saat itu, KV Mechelen di Liga Belgia. Setelah momen itu, berita buruk datang. Sandy Walsh mengalami cedera otot yang membuatnya harus menjalani pemulihan beberapa waktu dan kembali menunda mimpinya bersama timnas. Tetapi Sandy Walsh adalah seorang pejuang sejati. Semangatnya untuk berseragam Garuda tampaknya menjadi faktor utama ia bisa pulih dengan cepat. Kabar buruk pun berganti kabar baik. STY memasukkan namanya ke list 26 pemain timnas Indonesia yang dipanggil untuk FIFA Matchday Juni 2023 menghadapi Palestina dan Argentina. Berita baik lainnya, laga 14 Juni 2023 melawan Palestina itu akan digelar di Surabaya, tanah kelahiran kakeknya. Orang yang menjadi motivator pertama mengapa ia memilih Indonesia. Namun lagi-lagi, Tuhan masih ingin menguji ketangguhan Sandy Walsh. Ia kembali mengalami cedera ringan saat latihan jelang laga melawan Palestina, sehingga ia kembali menyaksikan pertandingan lewat tribun di Gelora Bung Tomo. Tentu saja, itu membuatnya kecewa. Meski begitu, kemeriahan supporter di Surabaya, tanah kelahiran sang kakek, cukup menghiburnya. Sandy juga harus bersabar melihat rekannya yang juga baru rampung melakukan proses naturalisasi, Shane Patinama, justru lebih dahulu melakukan debutnya melawan Argentina di GBK 19 Juni 2023. Bad luck Sandy Walsh. Namun mentalitasnya benar-benar mengagumkan, hingga Tuhan benar-benar mengabulkan doa dan harapan Sandy saat ia akhirnya benar-benar melakukan debutnya bersama timnas Garuda saat timnas Indonesia sukses mengalahkan Turkmenistan di FIFA Matchday 8 September 2023 dengan skor 2-0. Menariknya, debut manis itu tercipta di Gelora Bung Tomo Surabaya Stadium, di depan publik Surabaya, kota tempat sang kakek berasal dan dimakamkan. Tentu ini merupakan debut ideal bagi sang bek kanan yang saat itu telah menginjak usia 28 tahun. Setelah segala halangan dan kejadian yang terus-terusan menguji nasionalismenya. Sandy Walsh akhirnya memperkuat timnas di turnamen resmi besar pertamanya di Piala Asia 2023 yang diselenggarakan pada bulan Januari 2024. Dimainkan sebagai starter di laga terakhir melawan Jepang. Yang spesial adalah satu-satunya gol Indonesia di laga itu dicetak oleh Sandy Walsh memanfaatkan lemparan ke dalam Arhan Pratama. Gol tersebut juga membuat Indonesia akhirnya berhasil lolos ke fase knockout di posisi 3 terbaik karena unggul selisih gol dari Bahrain dan Oman yang juga mengoleksi 3 poin namun memiliki selisih gol lebih buruk. Kini Sandy Walsh sudah memasuki usia 30, mendekati akhir usia produktif seorang pesepak bola. Ia tak berhenti membuat fans Indonesia makin menyayanginya. Saat memilih berkarir bersama Yokohama Marinos di Liga Jepang, orang-orang Indonesia sempat khawatir nasibnya akan berakhir sama seperti pemain Indonesia yang sebelumnya pernah berkarir di Liga Jepang, yang tak pernah bersahabat dengan atmosfer liga itu. Terakhir, Justin Hapner bahkan terang-terangan bilang klub Jepang hanya menjadikan pemain Indonesia untuk kepentingan komersil belaka setelah ia hanya tampil 8 kali selama menjalani masa peminjaman di Cerezo Osaka pada 2024 lalu. Namun, seperti di awal video ini, Sandy Walsh adalah sebuah anomali. Dia menolak untuk menyerah dan membuktikan jika kualitaslah yang berbicara. Konnichiwa, hajime mashite, Sandy desu. I'm very happy and very honored to make my transfer to Yokohama Marinos. Sejak bergabung dengan Yokohama Marinos pada awal tahun 2025, ia telah tampil sebagai starter dalam 2 pertandingan Liga dan 2 pertandingan di AFC Champions League Elite untuk klub tersebut. Bahkan, jika lolos ke 16 besar, klub Sandy Walsh berpeluang besar menghadapi klub mega bintang Cristiano Ronaldo Al Nassr. Hebatnya lagi, Sandy Walsh kini sering dimainkan dengan posisi baru sebagai bek tengah kiri, alih-alih bek kanan yang merupakan posisi naturalnya. Tak banyak yang seperti Sandy Walsh.
Ia jatuh cinta pada Indonesia seakan ia terlahir di sana. Ia jatuh cinta pada Indonesia layaknya memperjuangkan cintanya pada sang kekasih, atlet basket Kanada, Aislinn Konik, yang juga ia nikahi dengan memakai pakaian adat Indonesia. Seakan-akan ingin menegaskan bahwa ia akan selalu membawa Indonesia kemanapun ia berada. Pemuda Brussels yang periang dan humble yang selalu bangga menyebut dirinya sebagai orang Indonesia ketimbang Belgia atau Belanda. Pemain underrated yang kelak akan diingat oleh fans sepak bola Indonesia sebagai sebuah anomali yang membanggakan tanah air leluhurnya. Sandi memang ditakdirkan lahir di Belgia, di mana itu tak mampu ia tolak. Namun, ia mempergunakan hak memilih kewarganegaraannya untuk memilih Indonesia dengan penuh rasa bangga. In the end, Indonesia is proud to have a talent who is dedicated and loyal to defending the emblem on his chest. Remember his name, Sandy Walsh, Indonesia.